Ada yang ceramah ya, tangan Allah itu dua-duanya sebelah kanan. Lah, kalau dibilang dua-duanya sebelah kanan, kan nggak mungkin, masa Tuhan sejelek itu? Allah punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala, itu gimana Kiai? Ngeles juga? Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing, tapi gak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Ini kira-kira pujian atau bagaimana ini? Ada videonya Kiai. Videonya gini. Kalau ada orang mengatakan tangan Allah itu, kata dia gini, sama nggak tangan saya dengan tangan monyet? Kan beda. Terus jamaahnya ngangguk iya. Terus saya pas nonton itu, loh, tangan ustadz yang ngomong dengan tangan monyet sama-sama jisim. Ya sama. Sama memang. Yang membedakan tuh sifatnya. Iya. Sama-sama jisim. Tangannya orang, tangannya kambing itu sama. Yang membedakan sifatnya. Sekarang diambil pendapat Imam Syafi'i dari referensi lain, lalu kemudian dibenturkan dengan mazhab yang kita yakini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mengatakan kamu ketika berakidah mestinya ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu mengatakan Allahu fi samaihi ala arsyihi. Kenapa kamu mentakwilkan? Tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan takwil. Orang yang mentakwil itu kafir, jangan ikut Abdul Somad. Ikutnya ke Imam Syafi'i. Orang Syafi'i ngomong Allah fi samaihi ala arsyihi. Jadi masyarakat yang tidak punya pegangan, gimana kita menjelaskan itu, Kiai? Yang seperti ini, kalau ada nas-nas seperti ini dari ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i, yang pertama kita kaji itu dari segi riwayat, itu sahih apa tidak kepada beliau, nisbatnya. Kemudian seandainya sahih, kira-kira rawinya ini meriwayatkan bil lafzi atau bil makna. Kalau ini misalnya riwayatnya ahad, ini kan problem lagi kalau riwayatnya ahad. Karena di dalam akidah ini kan harus mutawatir. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Gimana kalau orang memaksakan makna istiwa itu al-julus wal istiqrar? Ya. Kalau itu dipaksakan al-julus wal istiqrar, ya tidak benar. Kalau dipaksa-paksakan, tidak benar. Saya mendengar sendiri kayak khutbah Jumat di airport. Jadi judul khutbahnya Allah fis sama alal ars. Padahal kita kan dulu diajarkan adab dakwah, khutbah itu umum, nggak boleh khilafiyah. Ini kan khutbah itu mengajak orang bertakwa, bukan ngajak orang bertengkar. Jadi kita gimana mendebat? Kita diajarkan musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi sekarang di beberapa kajian pertama adalah ainallah. Allah fis sama alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas aras, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kita tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu.
Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini apa ya? Jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majaz, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli ya, masih kental karakter bahasanya. Itu yang tidak ada persoalan. Bukan masalah ya? Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Lah itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Gimana ceritanya ada sebagian Syafi'iyah terpapar tajsim? Sebagian Syafi'iyah yang terpapar tajsim itu ya mungkin karena lingkungan. Dia sempat berguru kepada sebagian orang Mujassimah. Jadi begitu. Tapi abad keberapa tajsim ini populer sehingga tajsim ini populer akhir generasi salaf. Dari generasi salaf, bahkan tajsim ini pertama kali justru orang Syiah. Syiah tajsim. Ya, orang-orang Syiah yang awal dulu rata-rata tajsim. Kemudian pada abad keempat, setelah Syiah ini gabung dengan Mu'tazilah, ini terjadi perubahan. Malah tajsim ini banyak banyak berpindah ke sebagian Hanabilah. Orang-orang Hanabilah. Ungkapan Ibnul Jauzi, la yuzkaru Hanabilah, tidak disebut Hanabilah illa mujassim. Kalau udah disebut Hanabilah pasti tajsim. Sampai begitu ya. Jadi memang sebagian ulama itu memberikan gambaran penelitian. Kalau Syafi'iyah itu hampir semuanya Asy'ariyah. Malikiyah semuanya Asy'ariyah. Kalau Hanafiyah jadi dua. Yang 2/3 Maturidiyah, yang 1/3 Asy'ariyah. Kalau Hanabilah ini ada sebagian kecil itu Asy'ariyah. Termasuk kelompoknya Ibnul Jauzi, kemudian kelompoknya At-Tamimi, kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Ini yang Asy'ariyah. Ada sebagian kecil juga ahli tafwid. Mufawwidah. Kemudian yang sebagian besar awal-awal Mujassimah. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, ketika yang menjadi penguasa di Syria, di Syam, itu Sultan Az-Zahir Baibars Al-Bindigdari. Beliau ini berhasil karena beliau ini mengangkat Qadhil Qudat dari Madzhabul Arba'ah. Setelah Madzhabul Arba'ah ini sering diskusi, maka faksi Mujassimah di kalangan Hanabilah ini hampir habis. Cuma kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menghidupkan tajsim. Menghidupkan lagi. Iya. Ibnu Taimiyah mujassimah. Kata para ulama begitu. Yang mengembalikan tajsim di Hanabilah itu Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya sudah hampir habis. Tapi orang selalu berlindung mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mujassimah, tapi dia isbat sifat, bahwa ada sifat yadun, ada sifat sak, ada sifat istiwa. Gimana tuh ya? Jadi masalah ayat mutasyabihat itu
Tadi kan kita bicarakan ulama salaf sebagian besar tafwid, sebagian takwil. Kalau khalaf mayoritas takwil. Nah, kemudian ada mujassimah yang mengartikan ayat mutasyabihat secara zahir. Mereka ini untuk menghindari stigma tajsim, tashbih, mereka bilang itsbat. Ngeles. Nah, kita ini yang takwil dan tafwid ini kata mereka dianggap ta'til. Artinya ya menghilangkan, mengosongkan. Ya, padahal mereka ini hanya permainan kata-kata. Nah, kalau itu itsbat ini diterapkan, ini bahaya sekali. Jadi itsbat itu nggak ada. Kalau dari ulama salaf nggak ada. Karena kalau diterapkan ini bahaya. Misalnya ya, iyad. Iyad itu kan artinya tangan. Artinya tangan. Kalau iyad yang diidhofahkan kepada lafaz Allah itu diartikan tangan. Di dalam Al-Quran ada yang berbentuk mufrad, tunggal, yadullah fawqa aydihim. Ada yang berbentuk musanna, bal yadahu mabsutatan, ada itu diantaranya. Ada yang jamak, biaidin. Nah, ini perlu ditanya, kira-kira iyad kalau diartikan tangan Allah itu apa satu, apa dua, apa banyak? Ada yang ceramah guys, tangan Allah itu dua-duanya sebelah kanan. Lah, kalau dibilang dua-duanya sebelah kanan, kan nggak mungkin, masa Tuhan sejelek itu? Allah punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Bila takif, wala tasbih, wala, itu gimana guys? Ngeles juga? Itu ngeles juga. Sama dengan begini, kamu ini seperti anjing, tapi gak sama dengan anjing yang ada. Kamu anjing manis misalnya. Ini kira-kira pujian atau bagaimana ini? Ada videonya guys. Videonya gini. Kalau ada orang mengatakan tangan Allah itu, kata dia gini, sama nggak tangan saya dengan tangan monyet? Kan beda. Terus jamaahnya ngangguk iya. Terus saya pas nonton itu, loh, tangan ustadz yang ngomong dengan tangan monyet sama-sama jisim. Ya sama. Sama memang, yang membedakan tuh sifatnya. Sama-sama jisim. Tangannya orang, tangannya kambing itu sama. Yang membedakan sifatnya. Sekarang ya, kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diseret-seret mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri isbat. Karena dalam kitab Al-Ibanah, lah wong dia nyebut yadun kok katanya. Ya, ini orang Wahabi itu membingungkan. Kadang mereka, kenapa kok ikut Asy'ari? Lalu setelah itu, loh, Asy'ari seperti saya. Ini kan repot mereka ini. Karena kita ngomong sama orang bingung, jadi kalau orang nggak kuat, jadi dia ikut bingung. Nah, ikut bingung juga. Jadi seperti itu. Tuduhan Ibanah itu isbat gimana, guys? Di dalam Al-Ibanah dan sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah, ya, ayat lafat-lafat mutasyabih seperti iyad, seperti ain, itu ditafwid. Tafwidnya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah memang punya sifat iyad, tapi bukan dalam arti jarihah, bukan arti anggota tangan, anggota badan, organ tubuh, bukan. Tetapi itu sifat bagi Allah. Yang tahu cuma Allah. Sama dengan ain. Ain ini kalau secara literal artinya kan mata. Sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad maupun Asma' was Sifat, itu ada yang mengartikan itu ain sifatan. Sifat bagi Allah, bukan sebagai jarihah, anggota badan. Terus masuknya kemana tuh? Ta'wil, tafwid? Itu tafwid. Masuk ke tafwid. Bukan isbat. Bukan isbat. Kita ini sebenarnya isbat juga, tetapi cara isbatnya isbat yang cerdas. Yang tadi isbat dungu. Nah, itu ya. Gimana beda isbat cerdas dengan isbat dungu? Nah, isbat yang cerdas ini artinya mengkompromikan antara satu nas dengan nas yang lain. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat dalam pengertiannya dikembalikan kepada yang muhkamat. Seperti yang menjadi tuntunan di dalam Al-Quran. Memang harus seperti itu. Dan ayat yang muhkamat itu, kata para ulama, adalah ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu yang muhkamat. Mengapa itu muhkamat? Ini cerita. Saya pernah didatangi orang Wahabi. Ya. Dia ngakunya begini pada saya, Kiai. Wahabi atau Salafi? Ngakunya sih Salafi. Ya. Kalau menurut kita Wahabi lah. Karena yang paling sesuai memang Wahabi. Bukan Salafi. Bukan Salafi. Karena mazhab itu biasanya nisbat kepada pendirinya. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu An-Najdi, bukan As-Salafi. Jadi Wahabi ini bisa disebut Salafi atau bisa disebut Najdi. Karena kalau Salafi nisbatan ila salaf. Ila salaf. Dan ini salaf yang mana? Salaf itu kan banyak. Iya. Salaf juga banyak mazhab. Banyak perbedaan di kalangan salaf. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mau. Lalu kata Wahabi ini, Ya. Kiai, saya ini mazhabnya Asy'ari. Oh gitu, ya bagus lah. Cuma menurut saya Allah itu bersemayam di atas arsy, kata. Loh, kamu Asy'ari yang mana? Kita ini Asy'ari, tidak seperti itu. Kamu ini Asy'ari yang macam apa ya? Barulah. Iya, neo Asy'ari. Neo Asy'ari. Nah, karena menurut saya Kiai, Mungkin pengaruh neo normal juga. mungkin kira-kira itu. Saya bilang pada dia, apa alasan kamu begitu? Ya karena menurut saya Kiai, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu muhkamat. Bukan mutasyabihat. Alasannya muhkamat apa? Iya. Karena disebut 6 kali di dalam Al-Qur'an. Istawa itu 6 kali. Kamu. Apa dalilnya? Kalau disebut berkali-kali berarti muhkamat. Diam dia. Kalau menurut kami Asy'ariyah, yang muhkamat ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa dalilnya, Ki? Minta berapa dalilnya? Ini dikatakan muhkamat oleh para ulama karena sababul wurudnya, hadis turunnya, sababun nuzul ya, sabab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas ini ketika Rasulullah mendapat pertanyaan dari orang musyrik dan dari orang Yahudi, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu pada kami. Diminta menerangkan sifat Tuhan. Nah, ketika ada pertanyaan tentang sifat Tuhan, ternyata yang turun surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan sifat Tuhan, maka di dalam hadis-hadis seperti hadis Bukhari dan kitab-kitab yang lain dikatakan surat Al-Ikhlas ini sifatur Rahman. Itu hadisnya sahih. Karena sifatur Rahman, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ibaratnya membaca sepertiga Al-Quran. Ini keutamaannya. Dan ini gak ada di dalam keutamaan membaca Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran tentang ketuhanan apabila bertentangan dengan surat Al-Ikhlas, maka harus dihindari. Mengapa? Karena itu mutasyabihat, harus merujuk kepada yang muhkamat.